Pada tahun pertama kuliah, biasanya Presiden University menawarkan dormitory atau asrama untuk tinggal selama setahun. Ketika sudah selesai waktunya, mahasiswa diperbolehkan untuk memilih menetap ataupun keluar dan tinggal di lingkungan kos-kosan. Kedua tipe hunian ini selalu menjadi pilihan favorit bagi mahasiswa Presiden University, yang kebanyakan diantaranya adalah perantauan dari seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling mengungguli, baik dari segi biaya, lokasi, fasilitas, kondisi lingkungan, keamanan, dan tak kalah pentingnya adalah soal kenyamanan. Omong-omong soal kelebihan dan kekurangan, mari kita simak perspektif anak kos dan dorm berikut ini. Check it out. Halo, nama aku Niwayan Puspaga Triparma Putri, biasa dipanggil Puspa. Umur aku 20 tahun, aku mahasiswa Presiden University, major in Communications, batch 2020. Hai, nama gue Rahel Gabriel Rosabeth Batuara, biasanya gue panggil Rahel. Saya adalah mahasiswa Presiden University, majoring in Communications, batch 2019. Sekarang lagi sibuk kerja di Artemis Indonesia. Hai, nama gue Anissa Natasha Rena, biasa dipanggil Ica. Sekarang gue mahasiswa Presiden University, majoring Accounting, batch 2019. Sekarang gue lagi sibuk skripsian. Halo, nama aku Ezra Didianada, biasa dipanggil Nada. Aku mahasiswa Presiden University, majoring in Communications, batch 2019. Sekarang lagi sibuk magang di MNC Group dan skripsian. Hai, nama gue Geraldine Natasha Kawai Ramanto, biasa dipanggil Geraldine. Gue adalah seorang alumni Presiden University, majoring in Communications, batch 2017. Sekarang gue bekerja sebagai Event and Promotions Officer di Mall Grand Indonesia. Dormitory. Kalau aku sendiri, aku 1 tahun dorm, sisanya ngekos. Sama, aku juga sebenarnya ada setahun sih. Oh iya, Iya, sesaat ngedorm, habis itu kos. kalau aku sendiri tantangannya di kos, semuanya harus ngatur sendiri, bersihinnya juga harus sendiri. Jadi itu sih menurut aku tantangannya, lebih mandiri. Kalau dari aku tantangannya sebenarnya hampir sama sih sama yang kayak Nadi bilang tadi. Karena kalau di dorm ada yang bantuin kan dari keamanan ataupun ada OB-nya juga. Terus juga palingan kalau di dorm biasanya lebih rame, jadi kayak suasananya lebih hidup aja gitu. Kalau di kos cenderung sendiri-sendiri ya, jadi kayak masuk kamar ya udah kita nggak peduli sama yang di luar. Terus palingan buat itu sih kadang suka bingung gak sih kalau misalnya di kosan tuh kayak aduh gue mau makan apa ya. Sementara kalau di dorm itu banyak makanan, terus juga bisa sharing sama teman-teman. Benar. Paling waktu itu sempat, karena ini kita masuknya pas pandemi, misalnya ada acara buat berjemur, itu kan pagi-pagi, sedangkan aku bukan yang morning person, jadi kayak itu sih lebih yang kayak nggak ikutin salah satu agenda aja. Sama satu lagi pertama kali ngerasain banjir yang gede gitu, jadi itu sih agak chaos sedikit di situ. Kalau aku paling tantangannya, kalau misalnya kamu tinggal di lantai 2, 3, 4, kalau misalnya bawa barang atau udah capek pulang kuliah, agak berat ya buat naik lantai 2 atau 3, 4. Sama paling pernah dalam seumur aku hidup di dorm sekali banjir, tapi banjir pun gak nyampe ke kamar, cuma di parkiran. Dan tantangannya yang nggak bisa kemana-mana aja, tapi kita difasilitasi makanan sama dormitory. Tapi justru dormitory yang jadi tempat ngungsinya. Iya, dari kosan ke dormitory. Sukanya banyak temennya, dukanya paling ya karena kamar mandi luar, jadi kalau misalnya urgent malam-malam ya mau nggak mau keluar kamar. Sukanya banyak teman, rame, besar pemain semua karyawan semuanya baik. Dukanya kalau misalnya udah sepi, bener-bener sepi banget, gak ada teman. Itu tadi sih, kadang kalau lagi gloomy abis ngumpul sama teman-teman balik kosan sendiri lagi jadi sedih. Lain gitu aja. Terus kayak kalau misalnya mau cerita tapi nggak ada teman, bingung gitu, kayak aduh ngapain ya. Sebenarnya sama sih suka dukanya, lebih ke kalau misalnya di kos kan temennya dikit ya, kayak ya udah kita kenal
samping kamar sekedar kenal doang, bukan kalau misalnya di dorm kan emang teman kita gitu. Nah itu sih dukanya itu, cuman sukanya ya bisa me time soalnya lebih bebas ya. ya. Kalau jadi kayak mau ngapain aja tuh nggak perlu takut harus Dapat kena ya keterangan apa tuh ya, punishment di punishment. kampus gitu. Nah, Itu aja sih. itu aja sih. Bagaimana sih dengan peraturan tempat tinggal kalian? Apakah membawa teman untuk nginap diperbolehkan, semisal teman kalian lawan jenis? Kalau untuk kosan aku sendiri, untuk nginep lawan jenis tidak diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya sama kayak perempuan, sama-sama perempuan, teman perempuan bisa. Cuman mungkin ditulis buku tamunya. Kalau kosan aku kebetulan kosan khusus putri ya, jadi belum tamu cowok juga nggak boleh masuk. Tapi kalau misalnya keluarga sama cewek boleh nginep. Kalau di dorm pasti nggak boleh karena dorm wanita dan dorm pria itu dipisahin. Cuman kalau misalnya ada yang mau nginep di dorm itu ada namanya guest house, jadi kita bisa sewa guest house berapa? Kalau tadi nambahin juga ada ya bener banget, di dorm gak sama sekali nggak boleh bawa cowok ke gedung kan, apalagi kita sama perempuan. Dan karena peraturan itu aku juga nggak pernah mikir sih bawa cowok ke asrama gitu. Nah, setuju banget. Kalau dorm itu ada peraturan-peraturan yang berlaku. Parent, sister, brother, or anyone we have to live by ourselves. Jadi, itu juga kayak yang disampaikan tadi, ada tujuannya supaya kita mandiri. Tapi kalau kos, karena tidak terlalu ada peraturan yang mengikat, jadi siapa aja bisa berkunjung dan siapa aja bisa nginep. Plus minus sih. Bagaimana pendapat kalian mengenai kos yang dapat ditempati cowok dan cewek? Kalau menurut aku karena kos itu udah bebas jadi ya mungkin fine aja sih ya, as long as ya emang. Tapi aku mau nanya, kan aku mau ngekos tapi cuma sebulan. Itu pemilik kosnya nggak ada yang nanti kalau misalnya cowok cewek satu kamar. Ditanyain sih biasanya, cuman kadang kan ada aja gitu yang oh ini saudara aku padahal mungkin ya beda-beda ya. Tapi menurut aku kalau misalnya kosan campur atau misalnya nginep cewek cowok ya sepanjang yang bersangkutan itu tahu norma kita sebagai orang Indonesia ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Tapi kalau aku pribadi ya aku sendiri aku enggak sih, ya aku nggak pernah biarin buat cowok masuk. Karena ada kejadian di gerobak itu nggak sih? Misalnya kan kita tahu ya itu banyak, tapi kita diam aja gitu. Kan ada yang kayak rame lah gitu. Ya oke. Kalau dari teman aku sih pernah ada case kayak gitu, cuman ibu kosnya mendukung nih. Jadi ibu kosnya ngechat si teman aku yang cewek ini, papa kamu nanya nih ada siapa aja di kamar kamu. Jadi si cewek ini sama cowok dia langsung cepet-cepet berpindah gitu, bisa. Tapi kalau menurut aku sih aku kurang setuju dengan itu ya, cuman itu tergantung sudut pandangnya masing-masing ya, sama tanggung jawabnya masing-masing. Tapi pernah kepikiran nggak ngeliat teman-teman yang kayak gitu terus lu kayak nggak gitu cowok kayak maksudnya kan biasanya orang-orang kekurangan tempat ngobrol, sering kali ngobrol di tempat umum tuh harus beli kopi, harus beli makan, harus spend money. Sedangkan kalau misalnya stay di kamar kan nggak kalian bisa nonton bareng atau apa gitu. Pernah kepikiran kayak gitu nggak karena ngeliat orang lain? Kalau aku pribadi, aku nggak pernah ngajak orang ke kosan aku, tapi aku yang sana. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa langsung ke kamu. Oke. Kalau aku pribadi sih, aku pernah ya ngajak teman-teman aku, cuma rame-rame, jadi kayak cowok cewek gitu. Nah, tapi kan kayak jam 11 itu udah harus keluar. Kayak untuk nginap enggak? Kalau di kita sendiri, biasanya kalau di dorm itu mau ngumpul, kita difasilitasi oleh kantin. Biasanya sih kantin itu suka dipakai anak-anak yang pria maupun wanita untuk pergi tugas atau yang pacaran, tapi sangat menjaga norma gitu kan. Di kantin nonton berdua di depan umum, biasanya gitu. Kalau aku bingung sih nanggepinnya, soalnya aku yang kayak nggak ada
Nah, dalam konteks apapun hal ini sering terjadi ya di kota-kota besar. Tapi kalau dorm, kita pasti tahu semua ada aturan, jadi semua yang dilakukan di daerah dormitory pasti aman. Sedangkan kalau kosan, kita semua juga tahu kalau semuanya tanggung jawab sendiri-sendiri. So as long as everyone is being responsible, why not? Lebih milih kamar sharing atau sendiri? Jelasin alasannya kenapa. Oke, kalau aku karena udah pernah ngerasain sharing dan single, kalau misalnya lebih ansos anaknya, mungkin bisa lebih pilih yang single. Karena lo bisa ngapa-ngapain di kamar, suka-suka lo dari kamar, mau jungkir balik juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya sharing, ya namanya juga manusia, kita harus saling mengerti roommate kita tuh kayak gimana, maunya kayak gimana, kalau roommate ngambek gimana. Tapi ya kalau misalnya lo pacaran ya pelan-pelan ya say, jangan mengganggu roommate kita kalau teleponan gitu. Kalau aku lebih pilih sendiri, tapi sendiri kalau misalnya kayak lagi banyak tugas, lagi kerjain tugas atau perlu waktu sendiri. Cuman karena teman-teman aku pada seru, dia selama itu tetangga-tetanggaku, itu kan kamarnya gak terlalu besar ya kan? Itu kayak kecil. Jadi itu kita berempat bawa kasur sendiri-sendiri ke kamar. Jadi satu kamar aku tuh kayak jadi base camp, terus ada 3 kasur di situ dijajarin. Terus udah deh kita kayak pindah gitu di situ dijajarin. Tapi sebenarnya itu tidak disarankan untuk dilakukan ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya emang ya namanya juga anak-anak kuliah kan bandel ya, suka aduh pengen nginep nih, tapi ya karena kita di dorm nginepnya ya antar kamar, gak nginep antar kosan gitu kan. Jadi aku juga kebetulan aku dekat juga dengan Puspa, jadi kita tuh sering yang kayak pindah gedung karena aku mau nginep di sini atau karena aku mau masak. Kita biasanya masak pakai kompor listrik, nggak boleh pakai gas segala macam. Jadi makan bareng, ketawa bareng, nonton bareng, Mandi juga di kamar. Masih tuh dia bukan satu kamar mandi, Bukan kita satu. janjian terus kita kayak udah ngabisin slot kamar mandi itu. Jadi kadang udah bawa baju tuh, bawa jaket, bawa baju, terus habis itu mau main di sini, ya udah nanti satu ini terus kita kayak mau sampo dong, oper-operan sampo dari atas. Seru sih sebenarnya ya. Ada ngobrol ya. Iya benar, karaoke juga. Karaoke juga. Jadi kadang dorm masa sendiri. Karena kita juga di kamar mandi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh rame-rame, dia kayak ngobrol dia sendiri-sendiri. Itu sih serunya. Seru banget ya. Oke, yang kosan agak merasa insecure ya. Bukan ini. Nah, karena kalau misalnya di kosan kan sendiri ya, ngapa-ngapain sendiri. Jadi kadang ya ngerasa sunyi juga ya karena nggak ada teman. Nah itulah makanya kadang kita ngajak teman, yuk nginep di kamar. Kalau kadang harusnya sih ada aturan ya, nggak boleh nginep. Cuman kan karena kadang bandel, jadi ya udah sembunyi-sembunyi aja. Yang penting jangan lagi lawan jenis. Iya, kalau aku pribadi juga lebih prefer sendiri, single, karena aku introvert banget anaknya. Jadi karena kalau sharing gitu benar sih yang kayak Ana bilang, ya kita harus mengerti si teman kita ini atau teman kita ini. Apalagi bukan dari circle-nya aja sebenarnya. Terkadang kita butuh quality time sendiri kan. Sebenarnya kita kayak nggak mau diganggu gitu. Sementara kalau ada teman tuh kadang kayak kita lagi mood nih, terus dia tiba-tiba datang ceria-ceria, kan gak enak juga buat dia. Iya sebenarnya, tapi tergantung lagi sih. Kalau sendiri tuh kadang ngerasa sepi ya nggak sih? Udah sepi, terus kayak apalagi kalau misalnya kos teman tuh jauh, waduh itu nggak enak banget sih. Itu biasanya kalau misalnya habis buka rame-rame terus balik sendiri terus Iya, balik kosan sepi, bisa hari balik kosan, aduh kok sibuk banget gitu ya. Iya sih, tapi kalau misalnya berroommate juga nggak jarang sih di asrama yang berantem. Tapi biasanya itu mereka, karena kita kan ada mentorship ya di dorm, ada namanya mentorship assistant. Jadi kalau misalnya berantem, karena mereka udah kenal sama yang mentor, mereka tuh suka cerita. Jadi kadang kakak mentor tuh sampai turun tangan kayak, kamu butuhnya apa, maunya gimana, segala macam. Nah itu dia enaknya di dorm, ada yang bantuin kalau ada masalah, nggak sendiri. Jadi ya sosialnya hidup lah kalau misalnya di dorm. Kalau soal sendiri atau sharing, balik lagi ya, ada plus minus dan ada keseruannya masing-masing. Kayak yang tadi disampaikan, karena gue pernah tinggal di dua-duanya, gue pernah ngerasain dan gue tahu banget plus minus masing-masing dari dorm atau kos.
Kalau boleh namain sedikit, kalau misalnya aku pilih sharing, biaya rental pasti lebih murah karena kita bagi dua. Tapi ya itu, harus ngertiin mood roommate satu sama lain, harus nyesuaiin cara kehidupan masing-masing. Tapi balik lagi, cost hidupnya akan lebih murah. Tapi kalau sendiri, karena sekarang gue juga tinggal sendiri, lebih bebas, mau ngapain aja bebas, nggak perlu menyesuaikan diri sama roommate. Tapi ya itu, selain sepi dan juga biayanya lebih mahal. Balik lagi sih, plus minus dan keseruannya masing-masing. Kalau mau bahas perbandingan kos dan dormitory, semuanya ada plus minusnya masing-masing. Kalau kita mau highlight dari dormitory, it's all about help and security, sedangkan kalau kos adalah about freedom and responsibility. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja sama keperluan kalian atau kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya butuh tinggal yang bebas, jam keluar malam atau apapun, kalian tinggal pilih kos-kosan aja. Tapi kalau kalian misalnya mau keamanan atau help dari orang-orang yang bertugas di dormitory kalian, tinggal pilih aja dormitory. Gitu sih. Setelah bermain di sini, I'm very happy to be featured in these productions dan senang banget bisa dengar perspektif teman-teman yang tinggal di dormitory dan juga tinggal di kosan. Dan surprisingly ternyata pengalaman-pengalaman yang mereka rasain sama banget kayak gue alamin dulu pas masih kuliah. Takut. Soalnya pertanyaannya nggak tahu, terus kita kayak pertanyaannya unexpected gitu, jadi jawabannya juga mikirnya cepet, jadi pokoknya harus sacet-sacet, ya udahlah apa yang terpikir aja gitu. Apalagi ini pertama kali juga buat gue, jadi ya agak creepy ya, takut-takut salah ngomong gitu kan. Ya, kalau aku sendiri insightful banget sih karena bisa saling sharing satu sama lain mengenai dorm, terus itu kosan sendiri. Nah, itu kayak ada kelebihan kekurangannya sendiri-sendiri gitu. Kalau aku tadi agak deg-degan karena kita tuh kan jadinya representatif gitu, tempat tinggal kita yang dulu. Terus tapi dari tadi tuh jadi ada kesempatan buat nanyain soal tentang kosan yang agak sensitif tuh gitu sih. Tapi overall seru sih, kita senang ya, seru sih senang.